Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Bapak Wakil Ketua, serta seluruh jemaah Mushola Al-Mizan Pengadilan Tulungagung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul bertatap muka di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban bersama, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya diikuti dengan tausiah atau khutbah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini hanya ada beberapa hal yang ingin kembali kita sampaikan dan kita ulang-ulang kembali. Sebagaimana pada minggu yang lalu sudah kita dengarkan bersama, ada amalan ya yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Huda ya. Nah, itu tentang amalan yang mana pahalanya senilai dengan 13 tahun, yaitu melaksanakan yang 6 rakaat sesudah sholat maghrib atau sebelum isya. Nah, itu sudah hafal semua kira-kira. Jadi kalau itu bisa kita amalkan kembali dengan istiqomah, itu insya Allah kalau selama 10 tahun saja kita rutin dengan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maka akan menemukan nanti pada saat malam Lailatul Qadar yang pahalanya akan berganda-ganda. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan dengan seksama tentang asbabul nuzul surah Al-Qadar, nah itu diceritakan tentang dahulu orang-orang terdahulu Bani Israel yang berjuang ratusan tahun berjihad fisabilillah dengan gigihnya, dengan begitu pengorbanan begitu berat. Nah, mereka umurnya panjang-panjang terus berjuang terus, sehingga ada yang bertanya kepada Rasulullah, nah, bagaimana sedangkan kita yang sudah disebutkan oleh Rasulullah yang kebanyakan itu ya sekitar 63 tahun, kalau lebih itu hanya bonus ya. Jadi tidak banyak yang lebih dari itu. Nah, sehingga turunlah ayat ini karena ya cerita yang Bani Israel itu istilahnya namanya kalau tidak salah itu Samsun, yang mereka sangat gigih berjuang itu, sehingga ya para sahabat semacam iri lah gitu kan dalam hal kebajikan. Orang-orang terdahulu umurnya panjang bisa berjuang dengan semangat, tapi sementara kita sudah umurnya pendek juga amalannya tidak begitu padat. Nah, akhirnya turun ayat yang menyebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga apabila kita setiap tahun melaksanakan amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, maka akan lebih bermakna daripada mereka yang umurnya 1000 tahun. Jadi kalau sudah kita misalnya umur anggap saja 50 atas, dari sejak kita akil balik sudah membiasakan istiqomah amalan-amalan Ramadan,
Nah, terutama yang dianjurkan Rasulullah yang lebih meningkatkan lagi pada 10 malam terakhir ini. Nah, insya Allah kita akan menemui. Cuma menemui malam Lailatul Qadar itu bisa melihat dalam artian yang sesungguhnya, tapi bisa juga menemui dalam artian ganjaran pahalanya. Walaupun tidak seabdal mereka yang betul-betul melihat tanda-tandanya. Ya. Misalnya, itu kan ada saya lihat di grup itu Bapak Busra share tentang pesan dari Imam Masjidil Haram itu yang berapa 15 pesan. Nah, jadi supaya kita minimal tadi pada 10 malam terakhir, beliau diantaranya tadi yang infak atau sedekah. Ya, kalau bisa lebih dari 1000 lebih baik, dan kalau 1000 berarti nanti kalau dikalikan dengan berapa 83 tahun lebih, nah itu kan banyak. Kalau kita kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kan kata Nabi sama dengan pahalanya 1 kali khatam Al-Quran. Nah, itu minimal. Tapi kalau bisa benar-benar lebih banyak, ngajinya itu lebih banyak, infaknya lebih banyak, itu lebih bagus lagi. Dan macam-macam amalan yang lainnya. Kemudian diantaranya juga kata beliau agar kita benar-benar mempelajari tafsir dari surah Al-Qadar itu supaya kita lebih menghayati, karena yang namanya barokah itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilogikakan. Kalau sudah namanya barokah itu turun, jadi macam-macam. Kemudian ini hanya cerita juga ya dari orang-orang dulu yang sudah pengalaman menemui malam Qadar itu, ada bermacam-macam. Nah, kata orang Banjar, ujar, ujar orang-orang dahulu. Nah, ada yang melihat cahaya terang tembus pandang. Jadi kayak semacam terangnya tidak terlalu silau, tidak terang, cuma kelihatan. Kemanapun kita memandang tembus pandang. Ya, ada lagi katanya yang pohon-pohon merendah. Nah, ada satu cerita kan, karena orang dulu kan sahurnya lebih awal biasanya kan, karena tidak ada seperti sekarang jam atau alarm dan sebagainya. Kedua pun juga belum begitu memasyarakat, komunikasi kurang, ini mereka lebih awal, sehingga setelah sahur biasanya kan ke sungai, tidak punya toilet di rumah, ke sungai. Nah, karena perempuan biasanya kan pakai kerudung ya, ketamban aja, kerudung. Nah, jadi dia melihat ada pohon rendah, ya udah dia taruh kerudungnya, dia turun ke lanting itu batang sungai, berwudu. Nah, setelah selesai wudu mau naik, ternyata nggak bisa lagi ngambil. Ternyata udah tinggi. Nah, dia rupanya lupa bahwa kalau pohon itu ternyata pohon tinggi. Hanya pada saat dia berwudu, dia tidak menyadari kalau itu adalah pas malam Qadar. Nah, setelah pagi baru dia cerita pada anak-anak itu, tolong diambilkan, gimana caranya, saya nggak bisa, tadi pagi kan saya taruh gitu aja. Nah, akhirnya kan menyebar informasi seperti itu. Nah, jadi macam-macam. Ada lagi yang katanya keran mau berwudu, itu yang sudah modern sedikit kan ada kerannya. Ternyata yang keluar adalah air susu. Jadi macam-macam cerita yang seperti itu yang kita dengar. Kemudian lagi ada orang lain yang melihat cahaya terang menembus ke sebuah rumah dari atas. Satu orang lain yang melihat, yang bersangkutan yang istilahnya tidak tahu, tapi ada cahaya yang luar biasa menawan gitu, tembus. Jadi macam-macam peristiwa yang malam Qadar itu yang ditemukan. Tetapi kalau kita melakukan amalan-amalan yang sudah dianjurkan Rasulullah, apalagi pada malam terakhir seperti iktikaf di masjid dan sebagainya, tadarus Al-Quran, banyak infak dan sedekah dan sebagainya sesuai kemampuan, maka itu juga sangat bagus diamalkan, sehingga
di antara 10 malam, nah, itu akan ada termasuk yang malam Qadar itu yang pahalanya berganda-ganda. Nah, kalau itu kita amalkan terus setiap tahun, apalagi dari misalnya yang muda-muda ini kan rutin, jangan memilih malam ganjil genapnya, ya, walaupun tadi kalau yang sedikit malas kan ada memilih ya, menghitung-hitung sesuai rumus yang disampaikan pada minggu yang lalu yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, kalau awal Ramadannya hari Minggu, maka kata beliau malam Qadarnya akan jatuh pada malam ke-29. Berarti kalau malam minggu kemarin hari Minggu, berarti nanti insya Allah malam Qadarnya malam terakhir Ramadan, malam ke-29. Tapi kalau hari Sabtu, maka malam ke-23 udah lewat. Tapi kita jangan kecewa. Pokoknya amalkan saja segala amal ibadah kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang dibacakan oleh Pak Busra kemarin ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sangat beruntung kita yang bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala darinya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian sebelum memasuki Lebaran, saya selaku pribadi menyampaikan permohonan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya selama pergaulan di Pengadilan Agung ini ada hal-hal yang tidak berkenan, atau salah kata, salah tingkah, salah ucap dan sebagainya, mohon direlakan dan diikhlaskan supaya kita pada hari raya nanti kembali pada fitrah, pada kesucian. Kemudian kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini, semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menemui kembali pada bulan Ramadan yang akan datang dengan kondisi sehat walafiat. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.